Volume kendaraan yang memasuki Jakarta hari Sabtu ini terus meningkat. Kendaraan dari arah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju kota Jakarta terpantau terus meningkat. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memprediksi puncak arus balik pemudik akan terjadi mulai hari Sabtu 5 April hingga Senin 7 April 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi kepadatan, polisi akan menerapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, termasuk one way dan kontraflow. Sementara itu, pantauan di sejumlah lokasi baik di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara mulai dipadati para pemudik yang tiba dari berbagai daerah. Stasiun Pasar Senen dan Gambir, jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada puncak arus balik 2025 terus meningkat. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sejak 2 April hingga hari ini sudah lebih dari 718.000 penumpang tiba di Jakarta. Di Pelabuhan Bakaheni Lampung, lonjakan jumlah pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa sangat padat dan sesak. Antrean panjang dan mengular terlihat di jalur penumpang pejalan kaki sejak pagi hari tadi. Pemudik harus rela menunggu antrean hingga 1 jam sampai dapat masuk ke dalam kapal. Berdasarkan data dari ASDP Bakaheni, tercatat lebih dari 11.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa sejak kemarin hingga pagi hari tadi. Lalu seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan? Apakah arus balik pemudik akan mulai terjadi malam ini? Bagaimana kondisi terkini jalur arteri di jalur utara dan selatan? Dan bagaimana pula pantauan di pelabuhan, stasiun, terminal, dan bandara dalam menghadapi puncak arus balik Lebaran tahun ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, seperti yang diketahui pemirsa, hari ini di tanggal 5 April hingga 7 April mendatang ini diprediksi sebagai puncak arus balik Lebaran tahun 2025. Di sejumlah titik tadi memang sudah banyak ya yang mengalami peningkatan kendaraan, baik itu yang kemudian ini menggunakan kendaraan pribadi, kemudian juga menggunakan bis, dan juga pesawat maupun kereta api dan juga jalur laut begitu. Nah, apa sebenarnya rekayasa lalu lintas yang kemudian ini nantinya akan diberlakukan, dan juga apakah ini nanti juga menjadi evaluasi tersendiri apa yang kemudian ini sudah diterapkan di tahun ini. Kita akan bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan. Yang pertama ada Pak Darmaning Tias yang merupakan pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darmaning. Selamat malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah kembali mudik ini artinya Pak ya? Sudah betul. balik lagi ya? Iya, saya kemarin naik kereta dari Bojonegoro ke Jakarta. Oh, luar biasa. Baik. Kemudian yang melalui sambungan Zoom sudah ada dua narasumber kami. Yang pertama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Kakor Lantas, selamat malam. Salam hormat dan salam presisi. Tetap semangat. Tetap semangat dan tetap sehat ya Pak ya. Memantau arus mudik dan juga arus balik nih. Harus. Kurang lebih 2 minggu berturut-turut begitu ya. Kemudian juga bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Pak Elba Damhuri. Selamat malam Pak Elba. Selamat malam Mbak Tiara, selamat malam Pak Kakor Lantas, Pak Darmaning Tias, selamat malam semua pemirsa TV One. Ya, selamat malam Pak Baik, Elba. terima kasih sudah bergabung Pak Elba. Saya mungkin ke Pak Kakor Lantas terlebih dahulu. Pak Kakor, ini sudah memasuki puncak dari arus balik Lebaran di tanggal 5 ini. Sudah seluar biasa apa, sebesar apa pergerakan kendaraan yang kembali ke Jabodetabek ini Pak Kakor? Baik, terima kasih Mbak. Jadi hari ini kami mendampingi Bapak Kapolri. Tadi cek di rest area 456, jadi cukup lancar di sana, cukup terkendali. Memantau one way lokal yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Pak Kapolri langsung turun ke lapangan dan kita juga cek stasiun. Maka dari itu beliau menyampaikan bahwa evaluasi mudik dan evaluasi balik ini harus betul-betul optimal. Pada saat balik tentunya kami akan kalkulasi proyeksi. Proyeksi yang arus balik ini sejumlah 2,2 juta kendaraan yang rencana nanti akan meninggalkan Jakarta. Sampai saat ini baru masuk ke Jakarta itu 1.022.688. Jadi sudah hampir 44% kendaraan yang menuju ke Jakarta. Maka dari itu pagi ini sampai sore cukup ada bangkitan yang cukup tinggi
Sehingga kami dari Korlantas Polri dan jajaran sudah mengambil langkah-langkah, baik itu mengalihkan arus, baik itu melakukan one way lokal yang bertahap, bahkan dari tanggal 3, tanggal 4, dan hari ini juga one way lokal yang dilakukan di Polda Jawa Tengah, bagaimana kita bisa mendorong arus itu menuju ke Jakarta. Demikian juga karena ini perintah Pak Kapolri juga pada arus balik ini agar dipertebal personil-personil yang berada di lapangan, baik yang berada di non-tol, termasuk juga jalan-jalan arteri, tempat-tempat wisata, termasuk juga menggelar kekuatan sarana dan prasarana, kendaraan-kendaraan patroli agar berada di pinggir jalan untuk meyakinkan bahwa mudik aman, keluarga nyaman, balik aman, keluarga nyaman, tentunya harus dibuat riang gembira. Memang peningkatan arus cukup ekstrim, sehingga skenario daripada tata cara bertindak ini harus betul-betul sesuai dengan update yang berada di traffic accounting yang sekarang sedang kita pantau, yang berada di Semarang. Baik, saya ke Pak Elba begitu ya. Pak Elba, ini sudah memasuki hari pertama puncak arus balik begitu ya. Kalau kita hitung hingga tanggal 7 nanti, catatan apa saja yang kemudian ini perlu diketahui untuk masyarakat yang mungkin bisa disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, mengingat besok ini kan juga sudah memasuki one way nasional ya yang akan diberlakukan di tanggal 6 April besok. Ya baik Mbak Tiara, jadi dari Kementerian Perhubungan memang terus berkoordinasi, bersinergi dengan Korlantas. Tanggal 5 ini di penyeberangan Mbak Tiara akan terjadi puncak arus mudik nih tanggal 5 mulai malam ini sampai tanggal 6 dini hari. Kemudian di jalan tadi di tol Trans Jawa juga besok akan terjadi puncak arus balik mudik. Dan di bandara terutama di Soekarno-Hatta diperkirakan arus balik mudik terjadi pada tanggal 7 April 2025. Nah ini kita sudah siapkan semua, mulai dari petugas, mulai dari sarana, prasarana, hingga sistem mulai dari check-in sampai kepada pengambilan bagasi di bandara sudah kita siapkan dengan sangat matang sekali sehingga alur perjalanan masyarakat yang kembali mudik bisa kita ciptakan lebih lancar dan lebih aman, Mbak Tiara. Baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tadi sarana dan prasarana ya yang sudah disinggung oleh Kak Korlantas, Pak Elba, ini apakah kalau di tahun ini bisa dikatakan sarana dan prasarana ini sudah cukup memumpuni sebenarnya sejak mudik kemarin hingga puncak arus balik hari ini menurut pantauan Anda? Ya kita sudah siapkan semua dari Kementerian Perhubungan bersama Kepolisian RI juga, mulai dari persiapan prasarana, bandara, terminal, pelabuhan-pelabuhan udara, itu sudah kita siapkan, termasuk juga sumber daya manusianya di bandara hari ini selama periode musim Lebaran ini 24 jam petugas bersiaga. Kemudian juga secara teknis semua sudah dilakukan rem cek, uji kelayakan terhadap semua sarana kendaraan transportasi semua moda. Dan kemudian juga dari sisi persiapan skenario rekayasa lalu lintas semua sudah disiapkan dengan sangat baik sekali, terutama di darat dengan dipimpin langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian di penyeberangan juga kita siapkan sejumlah skenario seperti buffer zone, delay system, kemudian juga di bandara juga dengan sistem self baggage drop, termasuk juga self check-in. Jadi ini memang kita siapkan secara terintegrasi, secara kuat supaya terjadi kelancaran pada arus mudik dan arus balik di tahun 2025 ini, Mbak Tiara. Saya ke Pak Dharma ya. Pak Dharma, ini kalau kita berbicara mengenai puncak arus balik di tanggal 5, informasinya 5, 6, 7. Ini kalau bisa terpetakan ini seperti apa pengamatan dari Pak Dharma sendiri? Karena kan ini kan nampaknya berbeda ya, mulai dari mereka yang kemudian menggunakan kendaraan pribadi, begitu, laut, kemudian udara, dan juga kereta api. Ya, saya kira yang akan mengalami puncak besok itu satu darat, terutama di Jawa ya. Yang kedua itu penyeberangan, dalam hal ini Merak, Bakauni Merak. Yang ketiga itu pesawat. Kalau kereta api sebetulnya landai-landai saja karena kapasitasnya kan memang terbatas kereta api. Artinya yang ada dari tahun ke tahun ya meningkat, tetapi batasnya itu ya. Jadi penumpang kereta api itu kalau libur weekend aja udah sama dengan yang sekarang ini. Jadi persoalan kereta api relatif
standar. Tapi kalau kita lihat memang tahun ini meningkat itu ya. Lalu yang belakangan itu laut. Kalau laut itu kan sebetulnya polanya itu arus mudiknya itu mendahului, tetapi arus baliknya itu belakangan. Kenapa? Karena waktu yang dipergunakan untuk berlayar itu lebih lama dibandingkan dengan yang darat gitu. Nah, jadi saya kira yang kita bicarakan sekarang ini adalah puncak arus balik itu adalah ketiga tadi. Ada penyeberangan, dalam hal ini dari Bakauni ke Jakarta, Merak, lalu pesawat dan darat. Tapi harus kita akui bahwa tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Jadi itu relatif. Yang tadi kalau yang menggunakan moda transportasi kapal laut ini tadi meningkat ya sebenarnya di tahun ini ya? Ya, tahun ini meningkat. Tapi yang di darat kan menurun. Dan itu kan terlihat dari kondisi tempat-tempat wisata di daerah-daerah. Jadi hampir semua tempat wisata mengalami kelesuan tahun ini. Itu menandakan bahwa terjadi penurunan arus mudik. Dan memang kalau kita lihat dari 4 pintu gerbang tol yang dipantau oleh Jasa Marga dalam H-10 sampai hari H itu kan ada penurunan sekitar 40.000 kendaraan dibandingkan tahun lalu. Artinya ini juga bisa mengurangi beban lalu lintas. Dan saya kira yang dikembangkan sekarang juga mengoptimalkan keberadaan jalur arteri. Karena itu kita relatif tidak melihat adanya penumpukan kendaraan di rest area. Karena sejak awal Pak Kakor itu mensosialisasikan supaya jangan hanya berhenti di rest area, tapi cari jalan alternatif, misalnya berhentinya di Cirebon, keluar ke pintu Cirebon, nanti masuk lagi ke jalan tol. Karena Jasa Marga juga mengumumkan bahwa keluar masuk itu tidak berpengaruh terhadap tarif. Nah, itu yang saya kira yang menjadi salah satu alternatif sehingga orang itu tidak menumpuk di rest area. Begitu ya. Bahwa pada titik-titik tertentu terjadi penumpukan sementara itu tidak terelakkan. Karena apa? Karena kapasitas jalan tol maupun rest area itu didesain dalam kondisi normal. Nah, kalau lebaran atau liburan-liburan lainnya itu tidak normal, karena itu ya tidak mungkin tidak mengalami pelambatan atau kemacetan sebentar. Menarik Pak Dharma, jika Anda berbicara tadi mengenai penggunaan jalur arteri begitu ya, mungkin sebagian besar masyarakat ini banyak yang terfokus dengan jalan tol begitu ya, termasuk begitu seperti apa kemudian ini arus lalu lintasnya dan juga rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Lantas seperti apa sebenarnya nanti jika jalur arteri ini akan digunakan juga oleh masyarakat, itu yang juga nanti akan saya tanyakan kepada Kakor Lantas. Usai jeda, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.